Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dosen Profesor Dr. Khalid Mawardi SAG MHum selaku pengampu mata kuliah Studi Kritis Konstruktivistik Sejarah Kebudayaan Islam, dan kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa S2 MPAID yang berbahagia. Izinkan saya, Muntako, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islam Masa Periode Safawiyah dan Mughal. Berikut materinya. Latar belakang. Periode abad ke-16 hingga 18 Masehi merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, dunia Islam mengalami fragmentasi politik yang melahirkan 3 imperium besar yang dikenal dengan sebutan Gunpowder Empires atau Imperium Mesiu, yaitu Kesultanan Utsmaniyah di wilayah Asia Kecil dan Eropa Tenggara, dinasti Safawiyah di Persia, dan dinasti Mughal di India. Dinasti Safawiyah 1501 sampai 1736 Masehi dan dinasti Mughal 1526 sampai 1857 Masehi merupakan dua kekuatan Islam yang dominan di Asia pada masanya. Kedua dinasti ini tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik dan militer, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang menghasilkan karya-karya monumental dalam bidang arsitektur, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Keunikan kedua dinasti ini terletak pada perbedaan fundamental dalam hal orientasi keagamaan. Dinasti Safawiyah mengadopsi mazhab Syiah Isna Asyariyah sebagai agama resmi negara, sementara dinasti Mughal yang mayoritas penguasanya berasal dari tradisi Sunni menerapkan kebijakan toleransi beragama yang relatif liberal. Perbedaan ini memberikan warna tersendiri dalam perkembangan peradaban Islam di kedua wilayah tersebut. Berikut adalah rumusan masalah yang disajikan. 1. Bagaimana proses pembentukan dan perkembangan dinasti Safawiyah di Persia dan dinasti Mughal di India. 2. Bagaimana karakteristik sistem pemerintahan dinasti Safawiyah di Persia dan dinasti Mughal di India. 3. Bagaimana kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah dan dinasti Mughal. 4. Mengapa terjadi kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah dan dinasti Mughal. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan tentang dinasti Safawiyah. Latar belakang lahirnya dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsman sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun, pada kenyataannya, dinasti Safawiyah berkembang dengan sangat pesat. Dalam perkembangannya, dinasti Safawiyah sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Dinasti Safawiyah merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran, salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Dinasti Safawiyah berawal dari sebuah tarekat Sufi yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ardabili 1252 sampai 1334 Masehi di Azerbaijan pada abad ke-13. Tarekat ini awalnya bermazhab Sunni, namun secara bertahap bertransformasi menjadi gerakan politik religius bermazhab Syiah di bawah kepemimpinan keturunan Syekh Safi ad-Din
Awal mulanya, tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarekat ini menjadi penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya itikat yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Ismail I 1487 sampai 1524 Masehi, keturunan ke-6 dari Syekh Safi ad-Din, berhasil mendirikan dinasti Safawiyah pada tahun 1501 Masehi. Setelah menaklukkan Tabriz dan mengangkat dirinya sebagai Syah. Pada usia 14 tahun, Ismail I telah menguasai sebagian besar wilayah Persia dan menjadikan mazhab Syiah Isna Asyariyah sebagai agama resmi negara. Keberhasilan Ismail I dalam mendirikan dinasti ini tidak lepas dari dukungan suku-suku Turkmen Kizilbash atau Kepala Merah yang menjadi tulang punggung militer Safawiyah. Para Kizilbash memandang keluarga Safawiyah sebagai keturunan suci yang memiliki legitimasi spiritual dan politik untuk memimpin. Strategi dan kebijakan pemerintahan dinasti Safawiyah. Struktur pemerintahan Safawiyah terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu 1. Shah, penguasa tertinggi dengan kekuasaan absolut. 2. Wakil al-Saltanah, Perdana Menteri atau Wakil Shah. 3. Kurci Basi, Panglima tertinggi militer. 4. Sadr, Kepala Urusan Keagamaan. 5. Wazir, Menteri Keuangan. Pada masa kepemimpinan Abbas I, dinasti Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya adalah 1. Berusaha menghilangkan dominasi Kizilbash atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya, yaitu Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain, seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya, yang sebelumnya lepas direbut oleh daulah Utsmani. Silsilah pimpinan Safawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik
dan kemudian menjadikannya sebuah daulah. Saat masih menjadi gerakan tarekat, secara berturut-turut tarekat ini dipimpin oleh 1. Syekh Safiuddin Ardabili, wafat 1334 Masehi. 2. Sadruddin Musa, wafat 1391 Masehi. 3. Khwaja Ali, wafat 1429 Masehi. 4. Ibrahim Junaid, wafat 1460 Masehi. 5. Haidar, wafat 1488 Masehi. Dan 6. Ali, wafat 1501 Masehi. Sesudah menjadi daulah Safawi, tampuk kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh 1. Ismail, 2. Tahmas 1, 3. Ismail 2, 4. Muhammad Kuda Banda, 5. Abbas 1, 6. Safi Mirza, 7. Abbas 2, 8. Sulaiman, 9. Husain, 10. Tahmas 2, 11. Abbas 3. Teman-teman, berikutnya tentang kemajuan peradaban Islam masa dinasti Safawiyah. 1. Bidang ekonomi, terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. 2. Bidang ilmu pengetahuan. 3. Perkembangan agama dan madhab Syiah. 4. Bidang pembangunan fisik dan seni. Kemunduran peradaban Islam masa dinasti Safawiyah. Penyebab kemunduran yaitu 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Berdirinya Daulah Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Daulah Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua penguasa besar ini. 2. Terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Khalifah Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama hampir 7 tahun tidak menyempatkan diri menangani pemerintahan. 3. Pasukan Hulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi, seperti semangat Kisilbas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental, karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap runtuhnya ketahanan dan pertahanan Daulah Safawi. 4. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Teman-teman, selanjutnya penjelasan tentang dinasti Mughal. Latar belakang lahirnya dinasti Mughal. Dinasti Mughal berlokasi di India, dengan Delhi sebagai salah satu pusat kekuasaannya. Dinasti ini berdiri kurang lebih seperempat abad setelah berdirinya dinasti Safawi di Persia. Dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yang dikenal dengan julukan Singa, seorang pangeran Timurid dari Asia Tengah yang mengklaim keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan. Kata Mughal sendiri berasal dari Mongol, merujuk pada asal-usul Asia Tengah para pendiri dinasti ini. Babur berhasil menaklukkan Kesultanan Delhi dalam pertempuran Panipat pada tahun 1526 Masehi yang menandai dimulainya kekuasaan Mughal di India. Dengan dukungan teknologi militer modern seperti meriam dan senapan, Babur berhasil mengalahkan pasukan Sultan Ibrahim Lodi yang jauh lebih besar jumlahnya. Setelah kematian Babur, anaknya Humayun
menghadapi tantangan berat dari saudara-saudaranya dan penguasa lokal India. Humayun bahkan sempat kehilangan tahta dan mengungsi ke Persia sebelum berhasil merebut kembali kekuasaannya dengan bantuan Shah Tahmasp I dari dinasti Safawiyah. Strategi dan kebijakan pemerintahan dinasti Mughal. Sistem pemerintahan Mughal mengadopsi struktur sebagai berikut. 1. Padshah, kaisar dengan kekuasaan absolut. 2. Wazir, yaitu Perdana Menteri. 3. Mirbakshi, Menteri Pertahanan dan Kepala Militer. 4. Sadr us-Sudur, Menteri Agama dan Kehakiman. 5. Dewan-i-Khas, Dewan Menteri Khusus. 6. Mansabdari, sistem pangkat administratif dan militer. Dinasti Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya adalah 1. Zahiruddin Muhammad Babur. 2. Humayun. 3. Jalaluddin Muhammad Akbar. 4. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. 4. Shah Jihan. 6. Aurangzeb. 7. Bahadur Shah. 8. Jehandar. 9. Bahadur Shah. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam masa dinasti Mughal. Peradaban Islam masa dinasti Mughal mengalami kemajuan, di antaranya 1. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. 2. Bidang ekonomi. Dinasti Mughal merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia pada abad ke-16 dan ke-17. Menyumbang sekitar 25% dari PDB global. Kemakmuran ini bersumber dari pertanian yang produktif di lembah Sungai Gangga, industri tekstil yang maju, perdagangan internasional yang luas, dan sistem pajak yang efisien. 3. Bidang agama. 4. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 5. Bidang seni dan budaya. Teman-teman, berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang. Di antaranya 1. Benteng Agra atau Agra Fort, terbentang seluas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal. 2. Benteng Merah atau Red Fort. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa dari Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. 3. Taj Mahal, Istana Putih di dekat Sungai Yamuna. 4. Jama Masjid, merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Shah Jahan antara 1644 Masehi dan 1656 Masehi. Teman-teman, pada akhir makalah akan saya sampaikan penutup berupa kesimpulan. Dinasti Safawiyah dan Mughal merupakan dua kekuatan Islam yang dominan pada periode abad ke-16 hingga ke-18 yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peradaban Islam dan dunia. Meskipun memiliki asal-usul dan perkembangan yang berbeda, keduanya berhasil menciptakan imperium yang besar dan berpengaruh di masanya. Dinasti Safawiyah berhasil menciptakan identitas nasional Persia modern melalui adopsi madhab Syiah Isna Asyariyah dan pelestarian budaya Persia klasik. Sementara itu, dinasti Mughal menciptakan model imperium multikultural yang relatif toleran dan berhasil
mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama di anak benua India. Kedua dinasti ini menunjukkan bahwa Islam pada periode modern awal tidak monolitik, tetapi memiliki keragaman interpretasi dan praktik yang disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing. Perbedaan pendekatan keagamaan antara Safawiyah yang eksklusif dan Mughal yang inklusif menunjukkan fleksibilitas Islam dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial politik yang berbeda. Warisan kedua dinasti ini masih dapat dirasakan hingga saat ini, baik dalam bentuk monumen arsitektur, tradisi seni, maupun sistem politik dan administrasi di Iran dan Asia Selatan. Teman-teman, demikian penyampaian materi dari kami tentang makalah Islam masa periode Safawiyah dan Mughal. Tentunya makalah ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat kami perlukan. Silahkan bisa teman-teman sampaikan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.